Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1693. Menonton Suyi menghilang, Zuyu Dapengyao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bajingan tua, mengapa kamu tidak memberitahu sesama Taois Su bahwa kamu ingin membawaku kembali ke Gunung Busu? Itu berasal dari tanah murni Tianshu di Gunung Busu, dan awalnya mengikuti Patriark Tanah Suci Tianshu, Feng Tu Dijun. Tian Shouzi menghela nafas, yang bermarga Su adalah mata badai. Dimanapun dia muncul, pasti ada badai. Jika tidak perlu, saya tidak ingin terlibat dalam badai. Zuyu Dapeng mencibir, jangan khawatir, Gunung Busu berjarak ribuan mil dari benua tengah, dan Taois Su akan pergi ke Gunung Busu ketika sayanya tiba. Tian Shouzi berkata, itu benar, berjalan-jalan dan pergi dengan cepat. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi dengan Zuyu Dapengbert. Di luar Gunung Ajaib Tianshu. Hari ini adalah akhir dari konferensi perburuan langit. Saat gelombang riak luar angkasa muncul, satu demi satu karakter Xianjun muncul di dojo besar itu satu demi satu. Mengapa aku tidak melihat Shenmu itu? Apakah pria itu juga menyadari bahwa dia telah menyinggung banyak orang kali ini sehingga dia tidak berani muncul? Ini lebih dari sekadar pelanggaran. Dari awal konferensi Tianhun hingga saat ini, ada 8 Raja Abadi yang mati di bawah tangannya. Ini adalah pertumpahan darah. Orang-orang sedang berbicara. Orang-orang besar yang hadir juga memperhatikan hal ini. Dengan kata lain, mereka semua menunggu Suyi muncul. Leluhur tua, ketika rekan Daois Su muncul dalam pertemuan, situasinya mungkin akan menjadi sangat sulit. Tang Lingqi khawatir dan mengirim transmisi suara ke Tang Jinhong. Kali ini, keluarga Tang adalah tuan rumahnya, tetapi Raja Abadi di sini bukan orang biasa. Memang benar bahwa klan Tang kuno mereka juga merupakan kekuatan raksasa di dunia peri, tetapi mereka lebih rendah daripada kekuatan raksasa Taikingisme, Tai Jiao, dan Shen Hu Jiao. Dalam hal ini, keluarga Tang kuno sedikit menderita. Tidak masalah, ini adalah konferensi Tianhun. Di mata publik, jika mereka berani mengacau, saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Tang Jinhong tampak tenang, dan berkata melalui transmisi suara, namun, setelah Taois Su kembali, Anda harus mengingatkannya sesegera mungkin, dan biarkan dia tetap low profile, kepala dan bersabarlah untuk sementara waktu, dan jangan pernah mempermalukan diri sendiri. Masalah lain, saya akan menyelesaikannya sendiri. Tang Lingqi tercengang, tersenyum pahit, dan menjawab melalui transmisi suara, leluhur tua, kamu tidak mengenal Su Daoyou, dia bukan seseorang yang bisa menelan amarahnya. Tang Jinhong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tidak cukup hanya dengan satu langkah. Bagaimanapun, Raja Abadi di sini memiliki kekuatan raksasa yang berdiri di belakang mereka. Jika dia berani, situasi hari ini akan sangat sulit untuk dibersihkan, bahkan. Berbicara, dia mengerutkan kening, begitu wajahnya benar-benar robek, keluarga Tang kita tidak akan baik-baik saja. Tang Lingqi juga tahu bahwa jika keluarga Tang ingin melindungi Suyi, mereka pasti akan mencabik-cabik wajah mereka dengan kekuatan raksasa itu. Keluarga Tang perlu mempertimbangkan konsekuensinya. Setelah memikirkannya, dia berkata, leluhur tua, aku akan dengan jelas memberitahu Daoyou Su tentang sikap keluarga Tang kita. Meskipun Daoyou Su sombong, dia jelas bukan orang yang tidak masuk akal. Tang Jinhong sedikit mengangguk. Dia sudah mendengar Tang Lingqi berbicara tentang beberapa perbuatan Suyi, dan dia juga tahu betapa menakjubkannya pemuda ini. Bahkan, dia memiliki spekulasi lain tentang identitas Suyi. Oleh karena itu, pengecualian dibuat untuk mengizinkan Suyi berpartisipasi dalam konferensi Tianshu, dan bahkan mengetahui bahwa Suyi telah menjadi sasaran Raja Abadi lainnya, dia akan melakukan segalanya untuk melindungi Suyi. Jika itu orang lain, Tang Jinhong akan terlalu malas untuk memperhatikannya, jadi dia tidak akan bersusah payah untuk memikirkannya. Mengapa saya belum melihat Cubatian untuk muncul sampai sekarang? Tiba-tiba, seorang Raja Abadi berbicara. Pria itu mengenakan jubah emas, rambut abu-abu panjang, mata abu-abu hijau, dan wajah kuyu. Dia berasal dari Istana Abadi Bixiao di Laut Cina Timur, dan namanya Cimeng. Saat dia berbicara, ada keributan di arena. Ya, kenapa tidak ada kabar tentang Cubatian? Setengah bulan yang lalu, seseorang melihat bahwa Cubatian telah pergi ke tepi sungai Xiamo, dan sejak itu, tidak ada kabar sama sekali. Mungkinkah setengah bulan yang lalu, apakah sesuatu terjadi padanya? Xie Kuiyuan, Raja Abadi dari Sekte Taiking, bergumam. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Cimeng tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata, tidak mungkin. Dalam jiwa Cubatian, ada kekuatan terlarang yang ditinggalkan oleh leluhurku, Kong Kong Dijun, sekali itu dikirim. Itu akan segera diketahui. Di Sekte Tai, seorang Raja Abadi tersenyum dan berkata, tidak ada yang mutlak,
itu adalah Gunung Iblis Tianshu, penuh dengan pembunuhan yang tidak terduga, dan kecelakaan apapun akan terjadi. Pria ini mengenakan jubah piton, dengan janggut dan rambut yang tergerai, dan namanya adalah Li Beiki. Mungkinkah dia diracuni oleh Shen Mu itu? Sekte Taiking Xie Yuan tiba-tiba berkata, sekarang semua orang tahu bahwa Shen Mu dapat dengan mudah membunuh Raja Abadi yang tiada taranya. Begitu kata-kata ini keluar, kelopak mata yang tertutup merah melompat. Melihat ini, Tang Jinhong adalah orang pertama yang tidak setuju. Dia mendengus dingin, terima kasih, apa yang kamu katakan hanyalah aib. Bunuh saja. Belum lagi, rekan Daois Cimeng telah mengatakan bahwa jiwa Dewa Cubatian memiliki kekuatan terlarang yang ditinggalkan oleh Kaisar Pembunuh Langit. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, bagaimana Shen Mu bisa berhasil? Dia tampak muram, dan mengambil kesempatan ini untuk menyapu para Raja Abadi yang hadir. Semuanya, saya tahu bahwa Anda semua marah dan tidak puas dengan Shen Mu, tetapi jangan lupa, ini adalah Tianshu. Majelis umum, semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Di kuil Lianhua, seorang biksu yang kurus dan berwajah tua juga berkata, ini adalah ucapan yang luar biasa. Di masa lalu, sering terjadi kecelakaan dan tikungan di konferensi Tianhun. Sekarang, itu teman kecil Shen Mu sudah menjadi pemimpin yang paling menarik perhatian dari konferensi perburuan surgawi ini, dan dia seharusnya memberimu hadiah yang paling dermawan, jadi jangan tidak sabar dan berspekulasi. Raja Abadi, ketua dari Aula Sila Kuil Lianhua sudah sangat tua. Saat dia berbicara, banyak Raja Abadi yang hadir mengerutkan kening, sedikit terkejut. Sekte Tai Li Beiki mendengus dingin, saya dapat mendengar Weng Changfeng mengatakan bahwa Anda, putra Buddha berhati hitam Zuoyun dari Kuil Lianhua, dan Shen Mu adalah anjing rakun yang sama, dan mereka berada di halaman yang sama, jadi tidak mengherankan. Anda benar-benar, biksu tua, keluar untuk mendukung Shen Mu. Ada ironi yang dalam-dalam suaranya. Raja-raja abadi ini saling ejek satu sama lain, yang juga membuat suasana di lapangan menjadi sunyi dan mencekam. Orang-orang abadi yang kembali dari Gunung Iblis Tianshu jelas merasa bahwa badai yang tidak terduga sedang terjadi. Ketika Shen Mu itu kembali, itu ditakdirkan untuk menjadi waktu ketika badai ini pecah. Pada saat ini, Zuoyun menyatukan tangannya, dan Bao Xiang dengan sungguh-sungguh berkata, Senior Li Beiki, Anda adalah seorang penatua, tetapi Anda tidak baik kepada saya, seorang junior, bukankah itu kehilangan berkah? Berbicara, dia melirik Weng Changfeng di kejauhan dan berkata, belum lagi, aku baru saja menghancurkannya dengan segel harta karun beberapa kali, dia memecahkan surat itu dan melarikan diri, dieliminasi lebih awal, siapa menyalahkan? Wajah Weng Changfeng tiba-tiba menjadi jelek. Li Beiki mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Cimeng telah berteriak, tidak perlu berdebat, yang paling saya khawatirkan sekarang adalah, kemana Cubatian yang saya kirim. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan, yang membuat semua orang merasa takjub. Berbicara, matanya dingin, menatap Tang Jinhong, dan berkata, sampai akhir konferensi Tianhun ini, jika Anda masih tidak melihat saya mengirim Cubatian untuk muncul, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan secara pribadi, pergi. Selidiki barang-barang di tubuh Shen Mu. Wajah Tang Jinhong muram, apa maksudmu? Cimeng berkata, cukup periksa barang-barang pada anak ini untuk melihat apakah ada harta yang saya kirimkan kepada Cubatian, jika tidak, Anda dapat menghilangkan kecurigaan, jika ada. Omong-omong, matanya melonjak dengan niat membunuh, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ucapan itu begitu kuat dan menggetarkan hati. Tang Yuyan, yang berada di sela-sela, mengerang dalam hatinya dan diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik. Dia adalah satu-satunya yang paling tahu bahwa Cubatian ditangkap hidup-hidup oleh Sui. Cimeng, jangan kau taruh keluarga Tangku di matamu. Tang Jinhong pasti sangat marah, terlalu banyak untuk mencari tubuh teman kecil Shen Mu hanya berdasarkan tebakan. Ini hanya pemeriksaan tubuh untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ci bertopeng tanpa ekspresi, tetapi jika sesuatu terjadi pada Cubatian, apakah keluarga Tang Anda tahu apa artinya? Berbicara, dia melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir, dan berkata, dia adalah cicit Kaisar Kong Slayer, dengan darah murni darah Kuyu, dan saya telah mengirim banyak orang hebat untuk memiliki harapan. Setelah Raja Abadi Dao, dia akan dipilih sebagai Tuan Muda Istana-Istana Abadi Bixiao saya. Pada akhirnya, Cimeng kembali menatap Tang Jinhong, jika sesuatu terjadi padanya di konferensi Tianshu, dapatkah klan Tang kuno Anda menanggung akibatnya? Oh, Tang Jinhong menamparkan sandaran tangan kursi dengan tamparan, dengan wajah muram, semua orang akan mengalami kecelakaan di konferensi berburu surga, jika sesuatu terjadi pada orang-orang di Istana Abadi Bixiao Anda, akun harus diselesaikan. Di kepala keluarga Tang saya benar-benar berpikir keluarga Tang saya adalah kesemek yang lembut, bisakah saya membiarkannya pergi? Suasana yang tegang, mencekam membuat para immortal yang hadir terengah-engah. Xie Yuan dari Sekte Taiking, Li Beiti dari Sekte Tai dan lainnya telah berbicara untuk membujuk mereka. Ayo lakukan, tunggu Shen Mu itu muncul,
biarkan dia menunjukkan semua harta di tubuhnya, dan dia akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ada masalah besar dengan anak ini, Mu. Bagus. Tepat. Saudara Tang, saya tidak berniat menganiaya Senmu itu. Selama kita mengetahui bahwa dia baik-baik saja, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Raja-raja abadi itu berbicara satu demi satu untuk mendukung Xie Kuyuan. Melihat ini, hati Tang Jinhong menjadi lebih berat. Bagaimana mungkin dia tidak jelas, Sui sama sekali tidak tahan dengan ujian seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Dia adalah sosok senior seperti Tang Jinhong yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak. Pada saat ini, dia juga sangat merepotkan, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Pada saat ini, gelombang fluktuasi spasial muncul. Sosok Sui muncul begitu saja. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1694. Segera, mata semua orang beralih ke Sui sendirian. Orang ini akhirnya muncul. Sosok abadi yang telah dikalahkan oleh Sui itu memiliki tatapan aneh. Atau sombong. Atau simpati. Si Gong Nanfeng, Weng Changning, makhluk abadi yang tiada taraf ini, semuanya menonton dari pinggir lapangan. Dan beberapa raja abadi yang hadir tidak merahasiakan permusuhan dan niat membunuh mereka. Teman Su, apapun yang terjadi selanjutnya, harap bersabar. Tang Lingqi dengan cepat mentransmisikan suaranya dan khawatir, dan memberitahu Su Yi tentang sikap keluarga Tang mereka. Pada akhirnya, dia dengan tegas berkata, selama para Taois bekerja sama dengan satu atau dua orang, keluarga Tang saya akan melakukan segala kemungkinan untuk membiarkan para Taois melarikan diri dengan selamat dari pembunuhan hari ini. Su Yi mendengarkan, tetapi dia tertawa dan berkata, itu hanya raja peri kecil, tidak cukup bagiku untuk menanggungnya. Tang Lingqi tercengang. Meskipun dia sudah lama berharap bahwa dengan temperamen arogan Su Yi, akan sulit baginya untuk menerima pengaturan, konsesi, seperti itu, tetapi setelah ditolak oleh Su Yi tanpa ragu-ragu, dia masih merasa tidak berdaya, dan keprihatinan yang mendalam. Ini bukan hari ketujuh, dan Anda tidak dapat meminjam kekuatan aturan Sutian dari dunia peri melalui monumen Imperial Heaven. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dapat digunakan Su Yi untuk bersaing dengan raja-raja abadi itu? Saya sudah tahu sikap keluarga Tang Anda, tapi saya akan menghindari keluarga Tang Anda terlibat. Selanjutnya, Anda hanya perlu menonton di sela-sela. Transmisi suara Su Yi. Tang Lingqi tersenyum pahit, dan harus membujuk lagi. Ada teriakan yang dalam dan agung di lapangan. Senmu, kamu tahu kejahatannya. Kata-katanya bagai guntur, menggema ke seluruh dunia. Semua orang menggigil. Di kursi yang jauh dari dojo, Xie Kuyuan, Raja Abadi dari Sekte Taiking, bangkit, tampak acuh tak acuh, dan menatap Su Yi dengan dingin. Dengan kata-kata itu, ini seperti menghakimi orang berdosa. Raja Abadi lainnya juga menatap mereka dengan tatapan membunuh. Raja marah dan menunjuk Su Yi sendirian. Tapi Su Yi sepertinya tidak sadar, mengeluarkan sebotol anggur, menyesapnya, dan berkata dengan santai, katakan padaku, mengapa aku menenggelamkan seseorang? Sikap acuh tak acuhnya membuat Xie Kuyuan, Li Beiki, dan Raja Abadi lainnya mengerutkan kening. Kami menduga ada masalah dengan identitas, basis kultivasi, dan asal Anda, yang secara serius melanggar aturan konferensi Tianhun. Suara Xie Kuyuan bergema seperti guntur, selain itu, kami juga menduga bahwa hilangnya aneh Cubatian, keturunan Istana Abadi Bixiao, juga terkait denganmu. Tajam dan agresif. Tanpa menunggu Su Yi mengatakan apa-apa, Li Beiti, Raja Abadi dari Sekte Tai, berkata dengan wajah kosong, tentu saja, di hadapan saudara Taois Tang Jinhong, kami dapat memberi Anda kepolosan sertifikasi diri. Peluangnya, sekarang, tergantung pada kinerja Anda sendiri. Suasananya membosankan dan menyedihkan. Situasi seperti itu membuat para Immortal Monarch itu gemetar. Tanpa diduga, Su Yi masih memiliki sikap santai, ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan tidak ada jejak ketakutan atau kemarahan sama sekali. Tidak bersalah. Su Yi berbisik, dengan sedikit ejekan di matanya, tidak ada bukti atau dasar, hanya kecurigaan, kamu tidak akan ragu untuk memasang wajah lamamu dan bergabung untuk menindasku sendirian, kamu Raja Abadi, tapi semakin lama semakin gulung tikar. Dia menggelengkan kepalanya, seolah kecewa. Penonton tercengang. Semua orang punya perasaan, apakah orang ini gila? Xie Kuyuan, Li Beiti, dan yang lainnya semuanya menjadi muram. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam situasi seperti itu, seorang junior seperti Senmu berani mengejek mereka, Raja Abadi ini. Saudara Tang, tidak peduli bagaimana sikap keluarga Tang Anda, hari ini saya pasti akan memeriksa detail anak ini secara menyeluruh. Xie Kuyuan berkata dengan sungguh-sungguh, jika keluarga Tang Anda bersikeras untuk melindunginya, jangan salahkan saya karena menunggu dan mengabaikan cinta keluarga Tang. Ekspresi Tang Jinhong tidak menentu untuk beberapa saat. Jangan sampai kamu dibuli. Suaranya keras dan tidak salah lagi. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa Tang Jinhong telah berkompromi dan menyetujui tuntutan yang tidak masuk akal dari raja-raja abadi itu, dan biarkan Senmu membuktikan bahwa dia tidak bersalah.
Bagaimana leluhur bisa seperti ini? Tidakkah dia tahu bahwa dalam situasi seperti itu, identitas sesama Taois Su akan terungkap? Hati Tang Yuyan mengepal, wajahnya pucat, mungkinkah para leluhur tidak tahan dengan tekanan raja-raja abadi itu dan harus berkompromi? Ekspresi Xie Yuan, Li Beiti, dan lainnya telah banyak melunak. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa sikap Tang Jinhong telah terguncang. Tetapi melihat Su Yi tersenyum, dia berkata, bukankah tubuh takut akan bayangan? Saya mengatakan bahwa semua raja abadi itu memiliki niat jahat dan mata-mata iblis asing. Bagaimana menurutmu? Luar biasa. Bagaimana mungkin raja-raja abadi itu menjadi mata-mata iblis asing? Su Yihun mengabaikan sanggahan ini dan berkata pada dirinya sendiri, ingin tahu apakah mereka mata-mata. Ya, bagaimana kalau membiarkan mereka membuktikan diri? Saat itulah semua orang mengerti bahwa Shen Mu ini memperlakukan tubuhnya sendiri dengan caranya sendiri. Untuk sementara waktu, banyak orang terlihat rumit. Ada begitu banyak orang yang hadir, yang tidak jelas, alasan dan tindakan para raja abadi itu terhadap Su Yi sangat tidak masuk akal dan berlebihan. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka adalah raja peri. Mewakili kekuatan kultivasi besar satu demi satu. Bahkan jika mereka pergi terlalu jauh dan meninggalkannya di dunia peri, siapa yang berani mengatakan sesuatu? Inilah kekejaman kenyataan. Shen Mu, sudah waktunya, kenapa kamu tidak mundur selangkah? Wajah Tang Jinhong muram, jika kamu seperti ini lagi, keluarga Tangku tidak bisa lagi memberimu perlindungan. Su Yi berkata dengan ringan, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu harus menggunakan kekuatan keluarga Tang untuk menyelesaikan masalah. Semua orang tercengang. Teman Su, dia, tubuh Tang Yuyan bergetar, dan hatinya sakit. Dada Tang Jinhong naik turun karena marah, dan berkata dengan marah, nah, mulai sekarang, keluarga Tang saya tidak akan pernah ikut campur dalam masalah ini lagi. Xie Yuan, Li Beiti, dan lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan. Sebelumnya, yang paling mereka khawatirkan adalah sikap klan Tang kuno, jadi bahkan jika mereka diejek oleh Su Yi secara langsung, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Dan sekarang, dengan pernyataan Tang Jinhong yang jelas bahwa dia tidak akan lagi melindungi Su Yi, kekhawatiran di hati mereka tiba-tiba menghilang. Hahaha, Shen Mu, apakah kamu benar-benar akan memecahkan toples? Wang Changfeng tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Shen Mu begitu arogan sehingga dia menolak perlindungan keluarga Tang, yang tidak berbeda dengan mencari kematian. Bagaimana menurut saya orang ini punya rencana lain? Kelopak mata Biksu Zuoyun berkedut, dan dia merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Mungkinkah dia memiliki cara untuk mengatasi kesulitan saat ini? Zuoyun curiga. Oke, karena kakak Tang telah membuat pernyataan, tidak perlu bicara omong kosong. Di Istana Abadi Bixiao, Cimeng berdiri dengan niat membunuh di matanya, menatap Su Yi dari kejauhan, sekarang, kursi ini akhirnya memberi Anda kesempatan, membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, atau kursi ini akan secara pribadi mengambil tindakan, menggeledah Anda, dan memilih satu sendiri. Ayo, suara bagi penonton. Penonton terdiam, membuat orang hampir mati lemas. Su Yi mengangkat kendi, mengangkat kepalanya dan minum, lalu menyimpan kendi, dan kemudian melangkah ke dalam kehampaan, melayang di bawah langit. Dia melambai pada Cimeng, dan berkata dengan ringan, kemarilah, bawa kematian. Boom, ada sensasi di antara penonton, dan ada keributan. Tidak ada yang mengira bahwa Immortal Monarch yang tak tertandingi akan berani menyatakan perang terhadap Immortal Monarch dengan sikap yang begitu kuat. Ini menjengkelkan. Tidak hanya para Immortal Monarch itu, bahkan para Immortal Monarch yang hadir pun tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Untuk sesaat, mata penonton tidak bisa tidak fokus pada Su Yi. Terlalu inferior, Cimeng hanya bisa terkejut. Sejak dia menjadi Raja Abadi 8.000 tahun yang lalu, dia tidak pernah begitu terprovokasi oleh Raja Abadi. Suara itu masih bergema, dan sosok merah tua itu naik ke udara. Dia tinggi dan kurus, dengan rambut abu-abu, mata abu-abu hijau, dan beberapa jubah emas berdesir tertiup angin. Saat dia tiba di bawah langit, paksaan Raja Abadi tiba-tiba menyapu langit seperti tanah longsor dan tsunami. Awan berhamburan dan gunung serta sungai bergoyang. Dunia berubah. Apakah Raja Abadi itu normal untuk marah? Kalau begitu Shen Mu selesai. Apa perbedaan antara menantang Raja Abadi dan mencari kematian? Mungkin, dia punya kartu Hall. Orang berpikir secara berbeda. Rekan Su Taois dapat dengan mudah membunuh Raja Abadi yang tak tertandingi, dan dia memiliki segala macam cara yang luar biasa. Karena dia berani menyatakan perang, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Zuoyun diam-diam berkata dalam hatinya. Pada saat yang sama, para Raja Abadi yang hadir semua melihat ke bawah ke langit. Di antara mereka, Raja Abadi Cimeng dapat dianggap sebagai Raja Abadi muda, yang baru menjadi Raja 8.000 tahun yang lalu, dan memiliki basis budidaya di tahap awal negeri ajaib. Namun, meski begitu, akan mudah untuk membersihkan makhluk abadi yang tak tertandingi itu.
Karena Raja Abadi adalah Raja di Jalan Dewa. Namun, Raja Abadi yang hadir juga tahu bahwa karena Shenmu berani begitu arogan dan provokatif, aku takut dia memiliki kartu hall lain. Dan selama pertempuran ini dipentaskan, mereka akan dapat menggunakan tangan Cimeng untuk sepenuhnya melihat seberapa mampu Shenmu, yang penuh keraguan. Rahasia tersembunyi apa yang tersembunyi di dalam dirinya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1695. Di bawah langit. Setelah Cimeng tiba, niat membunuh di matanya melonjak, dan dia berkata dengan ekspresi dingin, berlutut sekarang, kursi ini hanya akan memenggal kepalamu, dan berjanji untuk menjaga sinarmu, jiwa, sebaliknya. Tidak, hidup dan mati. Su Yi langsung menyela. Merah Meng yang tertawa. Dia berhenti bicara dan menggosokkan kedua tangannya. Boom! Kemudian, Cimeng memegang pisau panjang di tangannya dan membunuhnya. Warisan tertinggi Istana Abadi Bixiao, pisau pembunuh guntur emas. Singa melawan kelinci dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dapat dilihat bahwa Cimeng tidak ceroboh dan tidak berniat memberi Shenmu kesempatan untuk berjuang. Beberapa Raja Abadi memiliki mata yang cerah. Hanya dengan beberapa tusukan, ia telah menunjukkan gaya lama Raja Abadi Cimeng yang menentukan. Di depan pisau ini, mata Su Yi menyipit, tetapi lengkungan samar muncul di bibirnya. Jika di masa lalu, menghadapi pedang Raja Abadi yang menakutkan ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk menggunakan kartunya untuk bertarung. Tapi sekarang, dia benar-benar abadi. Ketika dia menyadari kekuatan pisau ini saat ini, meskipun Su Yi juga merasakan tekanan di wajahnya, dia tidak merasakan banyak ancaman. Dia menunjuk seperti pedang, sedikit di udara. Itu adalah pukulan yang meremehkan, tapi justru di atas pedang yang menggelegar yang menebas. Dentang, suara tabrakan seperti retakan emas meledak. Gendang telinga tergelitik dan jantung bergetar. Penonton tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Diblokir, Xie Kuiyuan, Li Beiti, dan lainnya mengguncang hati mereka. Dia, para makhluk abadi yang hadir melebarkan mata, seolah melihat keajaiban terjadi. Gong Nanfeng, Weng Changfeng, Fei Zhen, para raja yang tiada taranya, juga tercengang. Dalam prediksi mereka, dengan kekuatan Su Yi, dia mungkin bisa dengan enggan berurusan dengan Raja Abadi, tetapi itu hanya kesepakatan, dan dia ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Su Yi akan menunjukkan kekuatan tirani seperti itu dalam pukulan pertama pertempuran. Dengan satu jari, Raja Abadi hancur berkeping-keping. Yang paling mengejutkan adalah Tang Yuyan, Tang Lingqi, dan Tang Jinhong. Alasannya sangat sederhana, karena hanya mereka bertiga yang tahu bahwa Su Yi hari ini sama sekali bukan makhluk abadi yang tiada taraf. Ini menakutkan. Bahkan mereka tidak menyangka, Su Yi dapat mencapai langkah ini hanya dengan kekuatannya sendiri. Tercengang. Tidak diragukan lagi, Cimeng juga kaget. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Nada-nadanya terlihat sangat kecewa. Wajah Cimeng tenggelam, dan dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Su Yi. Mengapa alam abadi begitu kuat? Seperti raja di negeri dongeng. Sayangnya, dia bertemu Su Yi. Seperti yang pernah dispekulasikan oleh Tian Xuanzi, setelah menjadi keabadian sejati di alam maya, tidaklah sulit untuk berurusan dengan Raja Abadi di tahap awal alam indah dengan Taoisme Su Yi. Boom! Su Yi melambaikan lengan bajunya, dan segenggam energi pedang muncul seperti air terjun energi pedang. Su Yi kemudian melangkah maju, telapak tangannya seperti anjing laut, dan dia membanting ke udara. Boom! Langit dan bumi bergetar, dan kehampaan runtuh. Cimeng berteriak dengan suara rendah, gemetar sekuat tenaga. Pada akhirnya, meskipun dia menahan pukulan itu, sosoknya terguncang mundur selangkah, dan kekosongan di bawah kakinya runtuh dan runtuh. Kekuatan kehancuran yang mengerikan menyapu dan menyebar, membuat banyak orang ketakutan. Dia mengguncang Raja Peri. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Ada seruan di lapangan, dan semua orang tidak percaya, dan dikejutkan oleh pemandangan ini. Bahkan para Raja Abadi itu tidak bisa tenang. Mereka melihatnya dengan sangat jelas, pertarungan head-to-head semacam ini sama sekali tidak mewah, pertarungan adalah seberapa kuat masing-masing. Hasilnya sungguh menggetarkan hati. Alam abadi yang tak tertandingi, tetapi dalam konfrontasi satu lawan satu, dia mengguncang Raja Abadi. Ini terobosan. Cimeng juga memicu badai di hatinya. Inikah kekuatan yang dimiliki alam abadi tak tertandingi? Tapi dia sangat yakin bahwa Taoisme pihak lain pasti tidak mencapai tingkat Raja Abadi. Ini tampaknya sangat tidak normal, tetapi sebelum Cimeng bisa mengerti, Su Yi telah memanfaatkan situasi ini. Saya melihat jubahnya menonjol, lengan bajunya berkibar, dan dia melemparkan tinjunya untuk membunuh. Tapi kekuatan seperti itu menghancurkan bumi. Di bawah serangan ini, Raja Abadi Cimeng terus-menerus terguncang dan mundur beberapa puluh kaki berturut-turut. Bukan karena dia menunjukkan kelemahan, dan bukan karena dia tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ini membuat Cimeng geram, matanya terbelah, dan dia tidak bisa menahan wajahnya. Di mata publik, dia adalah Raja Abadi tetapi dipukuli habis-habisan oleh alam abadi, siapa yang tahan? Pada saat yang sama,
Suyi merasa hangat, merasakan semangat juang yang telah lama hilang, menderu dengan energi, dan penuh gairah. Ketika saya berada di dunia maya di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak bisa menekan Raja Peri seperti saya. Suyi menghela nafas dengan emosi. Berbeda dari Dewa Alam Semesta, Dewa Sejati dari alam virtual, dan Dewa Tanah Suci, Raja Abadi yang menginjakkan kaki di negeri ajaib lebih menakutkan daripada yang terakhir. Di alam semesta, ada banyak orang yang membunuh makhluk abadi di alam maya di seluruh alam. Demikian pula, meskipun jarang melintasi alam dari alam maya untuk membunuh makhluk abadi alam suci, mereka juga dapat menemukan sejumlah kecil orang. Anda dapat melintasi alam dari alam suci untuk membunuh Raja Peri, tetapi itu hampir tidak pernah muncul. Bahkan tidak di buku-buku kuno itu. Alasannya adalah bahwa karakter di tingkat Raja Abadi, seperti seorang raja, memiliki kekuatan yang tak tertandingi untuk menguasai 3 alam teratas dari Dao Abadi. Di dunia peri sejak zaman kuno, selalu ada pepatah. Raja tidak bisa dipermalukan, dia akan mati. Kalimat ini ditujukan untuk karakter abadi di 3 alam teratas. Sekarang, hukum besi ini diakui di zaman kuno dan hari ini telah dilanggar oleh Suyi sendiri. Selain itu, masih dipatahkan oleh kultivasi abadi sejati di tahap awal dunia virtual. Bagaimana Suyi tidak merasa emosional? Dia tidak tahu apakah ada orang yang bisa melakukan ini di periode terpencil dan liar dari alam abadi. Tapi dia yakin bahwa setelah masa liar, sampai sekarang dalam hampir 1 juta tahun, tidak pernah ada orang seperti dirinya, yang hanya mengandalkan budidayanya sendiri dan tidak mengandalkan harta apapun. Kasus ini, mengalahkan Raja Abadi. Boom! Tembakan Suyi menjadi semakin ganas, dan di antara pukulan, suara Dao terdengar keras, dan ada sikap berani dan tak tertandingi di dunia. Segera, Qi Meng terluka, sepotong pakaian hancur, dan bahunya digosok oleh angin tinju yang ganas, sepotong daging terpotong, dan darah menyembur. Itu adalah karena dia memiliki kekuatan Raja Abadi untuk melindungi tubuhnya, dan dia terluka. Adegan itu menimbulkan sensasi di lapangan, dan mereka semua sangat terkejut. Bunuh! Tiba-tiba, Qi Meng berteriak, dan napasnya tiba-tiba melonjak. Hantu binatang itu berukuran ribuan kaki, dengan 4 kuku seperti pilar batu, lurus seolah-olah hidup, garang dan perkasa. Boom! Suyi meninjunya, tetapi terguncang oleh keterkejutannya. Memanfaatkan peluang ini, Qi Meng mengambil peluang di lini pertama dan menembak satu demi satu. Saya melihat antara langit dan bumi, sosoknya bergerak ke samping, hantu binatang buas yang menakutkan terus menembak, kekuatan setiap pukulan menghancurkan kehampaan, mengguncang gunung dan sungai. Kekuatan semacam itu terlalu kuat. Kekuatan supernatural bawaan dari garis keturunan yang sebenarnya memang menakutkan. Dikombinasikan dengan kekuatan Raja Abadi Qi Meng, kekuatan mereka menjadi berbeda dari sekarang. Ada bisikan Raja Peri. Untuk berurusan dengan makhluk abadi junior, Qi Meng harus menggunakan kekuatan magis bawaan seperti itu, tidak ada yang perlu disyukuri. Yu Xianwang tampak murung. Kekuatan Suyi terlalu menakutkan, membuat mereka Raja Abadi gemetar dan merasa tidak bisa dipercaya. Kali ini, dengan orang-orang seperti kita, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Tai Jiaoli Beiki berkata acuh tak acuh. Kata-kata ini membuat mata banyak Raja Abadi berkedip. Bukan karena mereka berpikiran sempit, tetapi mereka sangat jelas bahwa karena mereka telah membuat musuh dengan Suyi, satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah berjanji untuk tidak membiarkan Suyi pergi hidup-hidup. Meskipun teknik menelan surga sejati itu kuat, bukan tidak mungkin untuk mematahkannya. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Suyi terdengar di medan perang. Setelah itu, nyanyian pedang yang bersemangat dan jelas tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Guntur. My Novel. Supreme Sword God, Chapter 1696. Sikap Qi Meng garang dan agresif. Sebelumnya, dia ditekan selangkah demi selangkah oleh seorang junior abadi, yang membuatnya kehilangan muka, dan dia penuh amarah di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan kembali situasinya, dan dia ingin segera menghancurkan tubuh Suyi menjadi 10.000 keping. Bunuh. Qi Meng minum seperti guntur. Kekuatan yang sombong membuat beberapa Raja Abadi terkesiap. Tapi saat ini, auman pedang bergema seperti ombak. Seperti angin dan guntur. Melihat jubah lengan Suyi bergetar, pedang Qi melesat di antara tangan kanannya. Tapi ketika itu menyapu ke udara, kekuatan pedang yang menakutkan yang membuat semua orang di lapangan gemetar memenuhi langit dan bumi. Jangan mengeluh. Langit dan bumi pucat. Di bawah pedang ini, bahkan medan perang yang bergejolak dan kacau tampaknya jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Seolah-olah dikejutkan oleh kekuatan pedang ini. Dan saat pedang melayang di udara, puff, telapak tangan besar yang ditampar oleh bayangan hantu asli meledak seperti gelembung. Energi pedang tidak berkurang, dan itu seperti bambu yang patah. Boom, suara retakan bergema, dan pedang ini juga menyebabkan Qi Meng menderita serangan balasan. Secara umum, dalam sekejap, wajahnya basah oleh keringat, dan wajahnya menjadi pucat. Penontonnya sangat sensasional. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan pedang Suyi. Dengan satu pedang,
Kekuatan supernatural bawaan dari Raja Abadi Cimeng dihancurkan, menyebabkan dia menderita kerugian besar. Ini merongrong persepsi orang. Dia melanggar hukum besi dari zaman kuno hingga sekarang, dan menindas Raja Abadi. Gong Nanfeng bergumam, merasa tersesat. Pada awalnya, dia juga menganggap Su Yi sebagai karakter di alam yang sama, berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengungguli satu sama lain di masa depan. Tapi sekarang, dia sangat menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan Su Yi. Perhatikan bahwa pertempuran ini telah berlangsung sampai sekarang, dan tampaknya ini adalah pertempuran nyata. Baik Su Yi maupun Cimeng tidak menggunakan benda asing. Tetapi bahkan dalam situasi seperti ini, Su Yi mampu mengalahkan Raja Abadi, jadi bagaimana mungkin Gong Nanfeng tidak terkejut? Tidak hanya Gong Nanfeng, tetapi juga semua makhluk abadi yang hadir, mereka semua tercengang, dan pikiran mereka bergejolak. Adapun Raja Abadi yang hadir, wajah mereka menjadi curiga, dan alis mereka penuh dengan kehikmatan. Seorang alam abadi, yang sama sekali tidak ada di mata mereka, mampu menghancurkan merah dengan kejutan frontal. Siapa yang bisa percaya? Siapa yang bisa membayangkan? Bagus sekali. Bagaimana rekan Taoist Sen bisa begitu kuat? Rahang Zuoyun hampir jatuh. Kali ini, dia tidak menggunakan monumen surga kekaisaran untuk menggunakan kekuatan aturan alam abadi, tetapi menggunakan kekuatannya sendiri untuk melukai Raja Abadi secara serius. Tang Yuyan dan Tang Lingqi semuanya tersentak. Mereka masih tidak tahu, Su Yi telah melangkah ke alam maya dan sudah menjadi abadi sejati, dan tanpa sadar menganggap Su Yi sebagai alam semesta abadi. Tetapi bahkan jika mereka mengetahuinya, keduanya akan gemetar. Tidak ada alasan lain, karena lawan yang ditekan Su Yi kali ini adalah Raja Iblis yang sesungguhnya. Dalam keributan di antara penonton, Su Yi sudah melangkah ke langit dan menyerang Cimeng lagi. Sikapnya acuh tak acuh seperti biasanya, dan jubahnya berkibar. Karena dia mengenakan jubah yang ditenun dari sutra es surgawi, mustahil untuk melihat kultivasinya. Namun demikian, cara orang memandangnya telah berubah total. Hal kecil, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Crimson mengaum. Rambutnya acak-acakan dan ekspresinya muram, dia tiba-tiba melemparkan tomahawk tajam dan menebas ke arah Su Yi dengan ganas. Kapak meteor. Boom. Di bawah kapak itu, tampaknya memiliki potensi untuk membuka dunia. Saya harus mengatakan bahwa setelah menggunakan harta peri, kekuatan Cimeng jelas lebih kuat dari sebelumnya, dan itu menakutkan. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah setelah mengetahui kekuatannya, Su Yi tidak lagi ingin bertarung, dan berencana untuk bertarung dengan cepat. Seperti kucing bermain tikus, jika sudah cukup, bunuh diri dan makan. Set. Melihat Su Yi tidak mundur, bergegas maju, ujung jari seperti membelai senar, bermain 9 kali berturut-turut. Setiap kali, mereka secara akurat memantul pada kapak meteor yang menebas wajahnya, dan suara tabrakan padat seperti drum yang dipukul bergema. Dentang, dentang, dentang. Setiap kali bertabrakan, kapak meteor bergetar hebat, dan hukum Raja Peri yang ditutupi kapak runtuh. Mesin udara akan segera dihancurkan. Ketika 9 ketukan berturut-turut berakhir. Bagaimanapun juga, kapak meteor tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan, dan terbang menjauh secara tiba-tiba. Cimeng tidak bisa menahan batuk seteguk darah lagi, wajahnya pucat, dan kekuatan pertahanan tingkat Raja Abadi akan runtuh. Dia tampak ngeri, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dalam pertempuran pembunuhan sebelumnya, lawan jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Jika tidak mungkin dia kalah begitu cepat setelah dia mengorbankan harta abadinya. Su Yi mengambil kesempatan ini untuk meletakkan telapak tangan di dada Cimeng. Boom! Sekilas, terlihat seperti layang-layang dengan tali putus, dan jejak telapak tangan yang mengejutkan tenggelam di bagian dada. Ini, semua orang tercengang. Sebelumnya, setelah Cimeng mengorbankan kapak meteor, orang-orang secara tidak sadar percaya bahwa pertempuran ini kemungkinan besar akan terbalik. Tapi tidak ada yang mengira bahwa Su Yi akan begitu kuat, menghancurkan harta peri merah dalam satu gerakan dan meledakkannya. Pada saat ini, Su Yi tidak berhenti sama sekali, menggerakkan sosoknya, datang ke Cimeng, dan memotong ujung jarinya seperti pedang ke arah kepalanya. Berhenti. Suara keras terdengar. Lebih cepat dari suaranya, itu adalah pedang terbang, yang sepertinya keluar dari udara tipis. Pada saat Su Yi ingin memotong merah, itu langsung menusuk Su Yi di antara alisnya. Terlalu cepat. Rasanya seperti serangan yang direncanakan. Jika Su Yi tidak berhenti, dia akan ditusuk oleh pedang ini. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada saat kritis ini, Su Yi tidak melihat gerakan apapun. Pedang terbang yang akan segera ditebas oleh tangan kiri Su Yi. Dentang. Puff. Pedang terbang itu merintih dan bergetar, dan melesat ke belakang. Su Yi menebas pedang dengan tangan kanannya, dan langsung memenggal kepala Cimeng. Ini terlalu cepat. Banyak orang terlambat bereaksi ketika mereka mendekati tempat kejadian, hanya untuk melihat Su Yi mengangkat pedangnya dan jatuh. Cimeng, Raja Iblis dari Istana Abadi Bixiao, kepalanya sudah di tanah, darah tumpah di Qingming. Baru ketika mereka bereaksi, mereka menyadari bahwa saat memenggal Raja Abadi,
Suyi juga memblokir serangan yang bisa disebut pembunuhan. Semua ini membuat semua orang berkeringat dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Terlalu menakutkan, hidup dan mati dipisahkan dalam sekejap, tetapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Boom! Mayat tanpa kepala Cimeng jatuh ke tanah, berubah menjadi kepala asli yang besar, darah mengalir seperti air terjun, membasahi tanah yang hancur. Semua orang gemetar, menyaksikan semua ini dengan tak percaya. Sebelumnya, seberapa kuat Raja Abadi Cimeng, ketika Suyi belum kembali, dia membuat pernyataan agresif, meminta Suyi untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi sekarang, setelah pertempuran hebat, dia berada di tempat yang berbeda, minum dan membenci di tempat. Siapa yang tidak kaget dengan ini? Waktu seakan berhenti pada saat ini. Seorang Raja Abadi dipenggal oleh seorang alam abadi. Ini tampak sangat tidak nyata, sangat luar biasa, bahkan Raja Abadi yang hadir pun tercengang. Langit dan bumi sudah mati, dan anginnya diam. Hanya ada darah kental di udara. Gambar ini ditakdirkan untuk tertanam dalam di benak setiap orang dan menjadi gambar yang tak terlupakan seumur hidup. Bahkan Raja Abadi yang tak tertandingi yang menentang langit dan sombong tidak akan berani memprovokasi Raja Abadi. Tapi sekarang, seorang Raja Abadi mati di tangan alam abadi. Dan, ketika sekarat, mereka tidak berdaya untuk melawan dan berjuang. Dampak dari semua ini pada orang-orang terlalu besar. Sulit dipercaya bahwa mereka melihat itu terjadi dengan matanya sendiri. Dalam kehampaan, Suyi berdiri di dekat kehampaan, jubahnya berkibar, tanpa cedera. Ya, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah terluka. Raja peri biasa di tahap awal negeri ajaib benar-benar tidak bisa membantuku. Suyi berpikir dalam hati. Dalam pertempuran ini, dia secara kasar memperkirakan tingkat kekuatannya saat ini. Juga sangat jelas bahwa Cimeng hanya dapat dianggap sebagai Raja peri biasa di tahap awal negeri ajaib, jauh dari sebanding dengan karakter tingkat atas di alam yang sama. Dalam ingatan Wang Ye, beberapa Raja Abadi teratas, pada tahap awal negeri ajaib, memiliki kekuatan yang luar biasa, cukup untuk membuat beberapa Raja Abadi yang lebih tua dikalahkan. Wang Ye, yang berada di tahap awal alam ajaib, seperti Raja Abadi yang tak tertandingi, dan dia juga membunuh lelaki tua itu di tahap selanjutnya alam ajaib di alam ini, yang disebut cabul. Namun, Suyi tidak akan dibandingkan dengan Wang Ye di tingkat Raja Abadi. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang abadi sejati di tahap awal dunia maya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Suyi berbalik, matanya yang dalam bersinar dengan kilau dingin, dan dia melihat seseorang di kejauhan. Li Beiki, Raja Abadi Agama Tai. Pedang terbang yang tiba-tiba membunuhnya berasal dari orang ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1697. Ketika mata dingin Suyi menatapnya, Raja Abadi seperti Li Beiki tidak bisa menahan perasaan dingin di punggung mereka. Segera, wajahnya tenggelam, dan dia berteriak, Senmu, kamu telah membunuh Raja Abadi Cimeng secara brutal, dan kamu telah menyebabkan bencana. Hari ini aku akan menunggu, dan aku tidak akan pernah mengampunimu. Suasana sunyi pecah oleh suara ini. Orang-orang yang kaget pada awalnya terbangun seperti mimpi, baru kemudian mereka menyadari bahwa ada ketegangan antara Suyi dan Li Beiti. Sungguh, bagaimana kalau aku mengirimmu mati dulu? Suyi berkata ringan. Dalam postur seperti itu, sepertinya Li Beiti tidak ada di matanya sama sekali. Biarkan dulu, semua orang akan mencibir, mengira Suyi adalah ngengat bagi api. Setelah menyaksikan adegan dia membunuh Raja Abadi Cimeng, siapa yang berani berpikir begitu? Bahkan, sikap yang dia tunjukkan saat ini membuat beberapa Raja Abadi di lapangan merasakan tekanan. Hati Li Beiti juga menjadi tegang. Dia memang Raja Abadi generasi yang lebih tua, tetapi kultivasinya sama dengan Raja Abadi Cimeng, dia berada di tahap awal negeri ajaib, ketika dihadapkan dengan paksaan Suyi, dia tidak berani menganggap itu ringan. Li Beiki berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, putra ini secara brutal membunuh Raja Abadi Cimeng, dan kesombongannya merajalela. Tidak perlu ragu lagi, ayo bunuh dia bersama. Ya, persis. Xie Kuiyuan, Raja Abadi dari Sekte Taiking, berkata dengan sungguh-sungguh, pembunuh seperti itu, yang menyusup ke konferensi perburuan surgawi ini, jelas memiliki niat buruk dan harus dihukum berat. Matanya dingin dan mematikan. Seorang alam abadi bisa sangat kejam sehingga dia bisa membunuh Raja Abadi Cimeng, yang membuat Raja Abadi ini beristirahat dalam bahaya serius. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya saat ini, itu pasti akan menjadi orang yang membuat mereka di masa depan tidak bisa tidur. Inilah yang dimaksud dengan orang tua itu. Anak ini dihukum. Selanjutnya, Raja-Raja Abadi menyatakan posisi mereka satu demi satu, dan niat membunuh mereka melesat ke langit. Tiba-tiba, suasana di lapangan menjadi tertekan lagi, semua orang berubah warna, dan menyadari kematian Raja Abadi Cimeng, yang sepenuhnya merangsang Raja Abadi yang hadir, membuat mereka berencana untuk membunuh Senmu dengan cara apapun. Inilah akhirnya, jantung Zuo Yunhang. Dia menatap si Bo Zhenyan tanpa sadar.
Amitabha, Raja Abadi Kuil Lianhua Zhenyan melipat tangannya dan menghela nafas, bisakah kalian semua mendengarkan biksu malang itu? Zhen Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang ingin dikatakan oleh biksu malang itu adalah bahwa rekan Taois Cimeng telah membawa buah pahit karena kecerobohannya, jadi jangan khawatir dan mengulangi kesalahan yang sama. Satu kalimat membuat para Raja Abadi itu muram. Zhen Yan, kamu melakukannya untukku, tidak bisakah kamu memenangkan peri? Li Beiki tertawa marah. Yang lain juga tampak buruk. Zhen Yan menghela nafas lagi dan berkata, satu kesalahan lagi dan lagi, itu akan menjadi kesalahan yang tak tertahankan, lautan penderitaan tidak terbatas, mengapa tidak kembali ke pantai? Tanpa menunggu semua orang berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, biksu yang malang itu tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kamu bisa memutuskan sendiri. Setelah berbicara, dia melangkah ke samping, melihat hidung dan jantungnya, dan tetap diam. Penampilan pamannya agak aneh, dia sepertinya tidak optimis dengan raja-raja abadi itu. Zuoyun terkejut dan menyadari bahwa perilaku Shibo Zhenyan agak tidak normal. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, Tang Jinhong berkata dengan ekspresi muram, semuanya, jika kamu bergabung untuk menekan seorang junior, jika menyebar, apakah kamu tidak takut ditikam di tulang belakang oleh makhluk hidup di dunia abadi? Kakak Tang, kamu sudah menyatakan bahwa kamu tidak akan terlibat dalam masalah ini, mengapa kamu ingin menanyakannya lagi? Nada Xie Yuan acuh tak acuh, sejujurnya, jangan katakan itu kamu hari ini, tidak peduli siapa yang datang, itu tidak dapat mengubah akhir dari kematian Shenmu. Nadanya nyaring, membunuh udara. Tang Jinhong tampak ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Adegan ini membuat para makhluk abadi menyadari bahwa Shenmu ditakdirkan untuk terbang hari ini. Bagaimanapun, bahkan Raja Abadi Zhenyan dari kuil Lianhua dan patriark keluarga Tang hanya bisa menyingkir, dan tidak berani ikut campur. Melihat penonton, siapa yang bisa membantu Shenmu? Dan bagaimana dia bisa sendirian melawan raja-raja abadi itu? Dari awal hingga akhir, Su Yi menyaksikan dari pinggir, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak tahu betapa berbahayanya situasinya saat ini. Sikap tenang itu juga memperumit ekspresi banyak pria kuat. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki keluhan dengan Su Yi, dan mereka semua tahu betapa absurd dan konyolnya bencana yang menimpa Su Yi ini. Karena itu, mereka sangat mengagumi Su Yi, dan merasa marah serta tidak berdaya atas pengalamannya. Pada saat ini, Su Yi, yang diam, tiba-tiba berkata, hanya kalian bertujuh. Satu kalimat membuat penonton tercengang. Apa itu? Apakah tidak cukup menakutkan bagi 7 Raja Abadi untuk bergabung? Xie Yuan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu adalah lawan kami? Tidak, Su Yi menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dengan Taoismenya saat ini, tidak apa-apa untuk membunuh Raja Abadi di tahap awal negeri ajaib 1 lawan 1. Namun, Su Yi kemudian berkata, tapi, selama kamu tidak melarikan diri dan menghancurkan kalian bertujuh, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Semuanya, Xie Yuan, Li Beiki dan 7 Raja Abadi lainnya semua geli, Shenmu ini benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati. Semuanya, tidak perlu bicara omong kosong dengannya, pertempuran cepat. Li Beijiao berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Bagus. Tiba-tiba, suasana di lapangan berubah tiba-tiba, dunia bergejolak, dan kehampaan 10 arah menjadi kacau. Pada 7 Raja Abadi, ada niat membunuh yang mengerikan seperti ledakan lava cair, dan mereka semua menjalankan semua Taoisme, dan pada saat ini, mereka menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Boom! Dentang! Pada saat yang sama, Raja Abadi lainnya juga mengorbankan harta abadi mereka, seperti satel, tombak, lonceng, wis, dan lain-lain. Semuanya brilian dan kuat. Orang-orang di arena ngeri, mereka melarikan diri jauh untuk pertama kalinya, dan tidak berani tinggal di dojo itu lagi. Setelah melihat adegan Su Yizhen membunuh Cimeng, 7 Raja Abadi jelas tidak berani gegabah, dan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Dalam hal ini, orang lain di lapangan takut terpengaruh, dan tentu saja mereka tidak berani tinggal di tempat. Para bajingan tua ini sangat kejam. Kelopak mata Tang Jinhong melonjak. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Xie Yuan, Li Beiti, dan lainnya? Terlalu menindas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka akan langsung menggunakan harta peri? Rekan Taois Su pasti memiliki kartu truf untuk meredakan pembunuhan ini, pasti. Tang Yuyan bergumam dalam hatinya. Dia lebih gugup dari sebelumnya. Tang Lingqi berpikiran sama dengannya. Raja Abadi Zhenyan, yang telah memperhatikan hidung dan hatinya sebelumnya, sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Su Yi. Saat ini, bunuh. Saat Xie Yuan berteriak keras, 7 Raja Abadi menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Boom! Untuk sementara waktu, semua jenis harta karun tingkat Raja Peri mengosongkan langit, memicu semburan kehancuran yang luar biasa, yang semuanya dilawan oleh Su Yi sendirian. Bahkan orang yang melihat dari kejauhan tidak dapat menahan rasa ngeri pada saat ini, jiwa-jiwa orang mati dalam kesurupan,
mereka tampaknya melihat langit runtuh, kehampaan runtuh, seperti bencana kiamat sedang melanda. Ini adalah kekuatan Raja Peri. Ketika 7 Raja Abadi bergabung, bagaimana kekuatan semacam itu bisa dibandingkan? Pada saat ini, ekspresi Su Yi sama acuhnya seperti sebelumnya, hanya jubah lengan tangan kanannya yang melambai dengan lembut. Berteriak, token perunggu muncul. Lalu token itu tiba-tiba berubah menjadi sosok pria kekar dengan tinggi sekitar Zhang, mengenakan baju besi tua dan rusak, sepasang mata acuh tak acuh dan dingin, dan tidak ada gejolak emosi. Ini adalah pahlawan jiwa Leis. Lalu dia mendengus rendah, menginjak kakinya, dan merentangkan tangannya ke langit. Boom! Guntur ungu yang ganas melonjak keluar darinya dan berubah menjadi pesona ungu tebal, menghalangi dia dan Su Yi. Dalam pesona, badai petir melonjak, hukum mengalir, dan perasaan berat yang tidak dapat dihancurkan meliputi. Ini seperti gemuruh langit yang membentang di seluruh dunia. Boom! 7 Raja Abadi membanting dengan seluruh kekuatan mereka, dan dunia bergejolak dan runtuh. Walaupun begitu, membuat mereka pucat dan jantung berdebar. Perhatikan bahwa mereka telah lama menghindarinya. Namun meski begitu, mereka semua menderita dampak setelah pertempuran. Ini membuat mereka tidak bisa membayangkan betapa mengerikan akibatnya jika mereka berada di medan perang. Segera, mereka semua tercengang, mata mereka tiba-tiba membulat. Karena, pukulan penuh dari 7 Raja Abadi diblokir. Ini, orang-orang tercengang, baru kemudian mereka dengan jelas melihat sosok tinggi yang berdiri di depan Su Yi seperti angin gunung yang sepi. Pukulan penuh dari 7 Raja Abadi. Kekuatan suci semacam itu langsung mengejutkan penonton. Boneka jiwa, Tang Jinhong terkejut, tapi di dunia ini, bagaimana bisa ada boneka perang yang begitu kuat yang bisa menghalangi aliansi 7 Raja Abadi? Apakah ini kartu hall miliknya? Mata Raja Abadi Zenyan berbeda, tapi ini terlihat seperti boneka perang jiwa kuno. Pada saat ini, semua mata terfokus pada Lei Ze yang muncul dari udara tipis, beberapa terkejut, beberapa luar biasa. Zuo Yun, Tang Yuyan, dan Tang Lingqi semuanya bersemangat dan menarik napas lega. Benar saja, orang ini memang memiliki kartu hall. Kali ini, ada banyak kesenangan untuk ditonton. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1698. Asap penuh. Sosok tinggi dan kekar Lei Ze seperti gunung yang tak tergoyahkan, menjaga di depan Su Yi. 7 Raja Abadi termasuk Xie Yuan dan Li Beiti mengerutkan kening. Mereka mengira Su Yi mungkin memiliki semacam kartu truf sebelum dia berani menantang 7 Raja Abadi ini. Karena itu, ketika Anda memulai, Anda akan bersikap kasar dan habis-habisan. Tapi tidak ada yang mengira bahwa kartu truf Su Yi akan menjadi boneka pertempuran jiwa yang menakutkan. Ini luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, saya mencari ke seluruh dunia, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xie Yuan dengan cepat mentransmisikan suaranya, Saudara Li, Anda membawa 3 orang untuk menahan boneka pertempuran, dan kami berempat membunuh makhluk kecil itu. Ingat, pastikan untuk bertarung cepat. Bagus, Li Beiti setuju. Lei Ze, apakah kamu melihat ketujuh lelaki tua itu? Jika kamu yakin, kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan, bunuh saja mereka. Su Yi berbisik. Kekuatan sumber Lei Ze sangat terkuras, dan jiwanya juga rusak parah, dan pikirannya sering jatuh ke dalam kebingungan. Tapi selama dia berjuang, dia tidak akan pernah mundur. Itu nalurinya, dan kekuatan tempur Lei Ze benar-benar menakutkan. Dan tahukah Anda, burung Zuyu Dapeng adalah Raja Peri di tahap selanjutnya dari negeri ajaib. Ini, Lei Ze berjanji. Guntur ungu menyilaukan di sekelilingnya, sepasang mata acuh tak acuh, penuh kilau haus darah. Pada saat ini, Li Beiti, yang berada di kejauhan, telah memimpin untuk membunuh dengan 3 Raja Abadi lainnya. Dentang, Li Beiti mendesak pedang terbang, memicu hujan pedang yang indah, menyapu langit. 3 Raja Abadi lainnya masing-masing melambaikan tombak, mengocok, dan menembak dari arah yang berbeda untuk membunuh Lei Ze bersama-sama. Meskipun hanya ada 4 orang, tetapi ketika mereka bergabung bersama, kekuatannya lebih kuat daripada 7 Raja Abadi yang baru saja bergabung. Tidak diragukan lagi, mereka menyadari tembakan Lei Ze yang menakutkan dan tanpa pamrih, mencoba menahan Lei Ze, dan menciptakan peluang bagi Xie Yuan dan yang lainnya untuk membunuh Su Yi. Siap. Pada saat yang sama, niat membunuh melonjak di mata Xie Yuan, dan bersama dengan 2 Raja Abadi lainnya, memindahkan langit dan hendak membunuh Su Yi. Tetapi pada saat mereka akan menembak, Xie Yuan dan ketiga Raja Abadi mengubah ekspresi mereka. Sampai jumpa. Boom. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Klik. Tombak perak yang menusuk kepalanya, hancur seperti ampas tahu. Ini membuatnya panik dan berbalik untuk melarikan diri. Anda bisa mendengus bersama Lei Ze. Boom. Roh lelaki tua berambut putih berjubah hitam itu tersambar petir. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan besar seperti kipas menghantam wajahnya. Boom! Kepala lelaki tua berjubah hitam dan berambut putih itu terkoyak, meledak seperti semangka busuk. Tubuhnya hancur berkeping-keping oleh telapak tangan yang sombong ini,
dan roh primordial musnah sebelum dia bisa melarikan diri. Tembak Raja Abadi sampai mati. Ganas. Mendominasi. Darah. Rasanya semudah mencubit semut. Pada saat yang sama ketika Lei Ze membunuh lelaki tua berjubah hitam dan berambut putih, pancaran bintang-bintang yang dipicu oleh pengocok dan api dari langit yang dibungkus oleh tombak panjang sudah tiba. Itu adalah pria berjubah abu-abu dan pria parubaya dengan janggut panjang. Yang pertama memegang pengocok dan yang terakhir memegang tombak. Saat lelaki tua berjubah hitam dan berambut putih itu terbunuh, mereka sudah terbunuh. Razer tidak menghindar. Ini mengejutkan pria berjubah abu-abu dan pria parubaya berjanggut panjang. Tidak enak. Keduanya berbalik dan kabur. Tapi itu sudah selangkah terlambat. Ketika Lei Ze melangkah maju, tangannya tiba-tiba terentang, seperti menangkap ayam, dan masing-masing memegang kedua Raja Abadi di tangannya. Kemudian, di bawah tatapan ketakutan, Lei Ze menyatukan kedua tangannya, dan kedua Raja Abadi itu saling bertabrakan secara langsung. Boom! Suara kesemutan dari tulang dan daging menghantam kulit kepala. Teknik pembunuhan semacam ini sangat brutal dan berdarah. Perhatikan, mereka adalah dua Raja Abadi, tetapi mereka berdua dibunuh seperti ayam. Berteriak, pedang terbang Li Beiki telah mencapai puncak kepala Lei Ze, tetapi pada saat ini, Li Beiki sangat ketakutan hingga hatinya tercabik-cabik. Dia segera mencabut pedang terbang itu, dan pada saat yang sama kali sosoknya mundur dengan kasar, menjauhlah, tidak berani maju sama sekali. Pada titik ini, aliansi empat Raja Abadi hancur. Awalnya, mereka hanya ingin menahan Lei Ze, tetapi dalam sekejap mata, Lei Ze menggunakan metode yang mendominasi dan berdarah untuk membantai 3 orang. Jika bukan karena Li Beiki yang mendesak Fei Jian dari jauh sebelumnya, aku khawatir dia tidak akan bisa lolos dari pembunuhan seperti itu. Terlalu menakutkan, dan semuanya terjadi terlalu cepat. Semuanya pucat dan hati mereka bergetar hebat, bagaimana mungkin boneka perang jiwa ini begitu kejam. Penonton terdiam, membantai Raja Peri seperti memotong rumput. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa ada boneka jiwa yang begitu menakutkan di dunia ini? Zhenyan Xianwang, Tang Jinhong, dan tokoh besar lainnya yang menonton pertempuran di kejauhan tidak bisa menahan napas dan tampak terkejut. Boneka jiwa itu mengerikan. Ini benar-benar menakutkan. Di dunia abadi saat ini, orang-orang dari Taijing tidak keluar. Lawan sebenarnya dari Raja-Raja Abadi ini hanyalah rekan-rekan mereka, dan junior lainnya sama sekali tidak ada di mata mereka. Tapi sekarang, itu hanya boneka perang jiwa, bahkan bukan pembudidaya sejati, tetapi senjata humanoid, tetapi membunuh Raja Abadi seperti membunuh ayam, siapa yang tidak bisa mengejutkan? Siapa? Su Yi juga terkejut. Hanya dia yang tahu bahwa kondisi Lei Ze sangat tak tertahankan. Lei Ze selamat dari periode Taiyuan yang jauh dan terkikis oleh kekuatan para dewa. Selama bertahun-tahun, baik kekuatan sumber maupun jiwa memiliki menderita pukulan keras. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti ini, kekuatan dan kekuatan Lei Ze dapat dengan mudah menghancurkan Raja Abadi di tahap awal negeri ajaib, yang membuat Su Yi agak tidak terbayangkan. Lei Ze, kekuatan sekuat apa yang harus dia miliki? Memiliki. Boom! Sebelum semua orang sempat pulih dari keterkejutannya, sosok tinggi Lei Ze berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan Li Beijia dan meninju. Li Beiti sangat ketakutan hingga hatinya tercabik-cabik, dia mundur lagi tanpa ragu-ragu, dan sosoknya bergerak ribuan kaki dalam sekejap. Razer mengayunkan tangan kanannya ke udara. Kecelakaan. Sebuah rantai ilahi yang terbuat dari guntur ungu menembus langit dan melilit tubuh Li Beiki. Li Beiki hancur dan berteriak, saya mengaku kalah. Lei Ze mengabaikannya dan menarik rantai dewa ungu dengan tajam. Boom! Tubuh Li Beiti remuk di pinggang. Jiwa dan daging dan darah semuanya dihancurkan oleh guntur ungu yang ganas. Jiwa dan jiwanya hilang. Kilau haus darah di mata Lei Ze, mengangkat tangannya, dan berteriak dari bibirnya, larangan ketiadaan. Boom! Di area yang luas, lapisan cahaya peri ungu tiba-tiba muncul, menutupi langit dan matahari, menghalangi langit dan tanah dalam satu gerakan. Dalam sekejap, alam semesta yang luas ini, seolah-olah tertutup sepenuhnya, berubah menjadi sangkar besar yang tak terlihat. Boom! Tapi mereka tidak peduli, mereka semua pucat dan ketakutan. Tidak ada jalan keluar, membuat mereka putus asa. Saudara Tang, Anda adalah tuan rumah konferensi perburuan surgawi, apakah Anda ingin menyaksikan saat Anda didorong menuju kematian? Xie Kuyuan berteriak. Ketika dia berbicara, dia dan dua Raja Abadi lainnya menembak dengan panik, mencoba mematahkan kekuatan larangan yang tidak terlihat. Dari kejauhan, tampak seperti 3 lalat yang terperangkap dalam sangkar dan tidak dapat melarikan diri. Dan Lei Ze, sudah berjalan ke arah mereka. Tang Jinhong berkata dengan kosong, sebelumnya, lelaki tua itu menyatakan bahwa dia tidak akan terlibat dalam masalah ini. Kamu Xie Kuyuan juga menyetujui ini, apakah kamu hidup atau mati, dan apa yang akan terjadi, untuk keluarga Tang saya? Kering. Suara masih bergema. Boom. Semuanya, apakah kalian melihat dia melakukan pembunuhan? Xie Kuyuan meraung, matanya merah, dan dia benar-benar panik.
Orang-orang besar yang menonton pertempuran seperti Tang Jinhong di kejauhan semua terdiam saat ini, mengabaikan Xie Kuiyuan. Betapa kejamnya pasangan perang jiwa, membunuh Raja Abadi seperti membunuh ayam dan monyet, siapa yang berani mencampur adukannya. Boom! Adegan berdarah itu membuat banyak orang gemetar. Kekuatan yang ditunjukkan Lei Ze terlalu menakutkan, lurus seperti senjata humanoid yang kejam, di depannya, tidak ada perbedaan antara Raja Peri dan Kalkun. Pada saat ini, di dunia terlarang ini, hanya Xie Kuiyuan yang merupakan Raja Abadi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1699. Xie Kuiyuan akan runtuh. Ada 7 Raja Abadi, dan hanya dalam sekejap, 6 dibantai. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa, menghadapi ancaman kematian seperti binatang yang terperangkap dalam sangkar. Stimulasi semacam itu membuat Xie Kuiyuan dan Raja-Raja Abadi lainnya membelah hati mereka. Shenmu, kamu tidak takut dilikuidasi sepenuhnya. Dia meraung, matanya merah, dan dia tampak seperti orang gila. Su Yi telah menonton dari samping, mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamulah yang harus diperhitungkan. Boom! Lei Ze menembak lagi, diam seperti gunung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gerakannya seperti guntur, dan dia menghancurkan Xie Kuiyuan dengan telapak tangannya. Seluruh area telah dipenjara, Xie Kuiyuan tidak bisa keluar sama sekali, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghindar dan bergerak dalam jarak 10.000 sang ini. Hanya salah paham, kenapa membunuh mereka semua. Xie Kuiyuan menggeram, dia berjuang untuk melarikan diri, putus asa untuk bertahan hidup. Dan kata-katanya jatuh ke telinga semua orang yang hadir, membuat semua orang terlihat rumit. Salah paham. Sebelum pertempuran pecah, siapa yang curiga bahwa ada yang salah dengan identitas Shenmu, dan ingin Shenmu membuktikan dirinya tidak bersalah. Supresi, ini konyol dan konyol. Dan sekarang, melihat bahwa saya tidak bisa hidup, terlalu lucu untuk mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Beberapa orang tua tahu bahwa alasan mengapa Raja-Raja Abadi itu mengincar Shenmu adalah karena asal-usul Shenmu memang sangat aneh. Kedua, mereka tidak puas karena makhluk abadi mereka yang tak tertandingi disingkirkan oleh Shenmu. Tapi yang paling penting adalah mereka mengincar kemungkinan yang diperoleh Shenmu diduga sebagai harta peri Taijing. Sayangnya, mereka salah menghitung. Raja Abadi yang mati satu demi satu adalah bukti yang paling kuat. Ketika suasana hati semua orang naik turun, Lei Ze berubah menjadi cahaya, datang ke Xie Kuiyuan dalam sekejap, dan meninju. Boom! Tubuhnya tiba-tiba meledak. Hujan kehancuran yang mengerikan melonjak ke langit, menyebar ke segala arah. Semua orang ditikam di depan mata mereka dan merasa ketakutan di hati mereka. Itu adalah kekuatan Raja Abadi yang meledak sendiri, apakah itu normal? Dimanapun semburan kehancuran berlalu, langit runtuh dan bumi runtuh, dan segala sesuatu menjadi abu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ketakutan, berteriak, dan melarikan diri dengan panik. Lei Ze adalah yang paling dekat, tetapi dia adalah yang tercepat untuk bereaksi. Hampir segera setelah Xie Kuiyuan meledakkan dirinya, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi lampu listrik dan mundur di depan Su Yi. Cahaya ungu tirai di sangga, dan Su Yi tidak ragu-ragu untuk mengorbankan tungku perbaikan surga, dan ribuan sinar cahaya jatuh, melindungi dirinya dan sosok Lei Ze. Boom! Tirai cahaya ungu yang dipegang oleh Lei Ze hancur. Selanjutnya, rengekan tungku perbaikan langit, juga mengalami dampak yang mengerikan, dan ribuan sinar cahaya yang dilepaskan retak dan runtuh. Namun, justru karena perlawanan inilah Su Yi mengambil kesempatan, dan bersama dengan Lei Ze, menghindar di kejauhan dengan sekuat tenaga, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari pertandingan ini tanpa risiko apapun. Pukulan yang mengerikan, langit dan bumi bergolak, dan asap mengepul. Tidak lama kemudian dunia yang kacau dan runtuh secara bertahap kembali ke keheningan. Melihat ke lapangan lagi, sudah hancur, seperti badai yang lewat, penuh lubang. Semuanya mengerikan. Seorang Raja Abadi meledakkan dirinya, dan hal seperti itu sudah lama tidak terjadi di dunia abadi. Anda bisa membayangkan betapa putus asa dan pingsannya dia di hadapan boneka perang jiwa itu karena memaksa orang tua Xie Kuiyuan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tang Jinhong menghela nafas. Pertempuran ini telah membuatnya, yang telah melayang di dunia selama ribuan tahun, merasa senang, dan sulit untuk tenang sampai sekarang. Amitabha, Raja Abadi Zenyan melipat tangannya dan menghela nafas. 7 Raja Abadi dibantai. Jangan dipikir-pikir, kejadian hari ini pasti akan memicu badai tak terduga di negeri dongeng. Tentu saja, rekan Taois Su pada akhirnya menang. Tang Yuyan dan Tang Lingqi merasa lega, tetapi ada gelombang di hati mereka. Saya tahu bahwa seseorang yang bisa membuat saya menggaruk kepala dalam praktik, Sutra Bodhi teratai, tidak akan pernah dibunuh oleh Raja-Raja Abadi itu. Zuoyun bergumam dalam hatinya, omong-omong, Tuan, sepertinya dia mengira Dao You Shen tidak akan mengalami kecelakaan. Mungkin orang tuanya melihat sesuatu. Pastikan untuk bertanya dengan hati-hati nanti. Gong Nanfeng, Weng Changnan, dan makhluk abadi lainnya semuanya tampak sedih dan kehilangan jiwa mereka.
Raja-raja abadi yang mati semuanya adalah penatua mereka. Tapi pada akhirnya, tidak ada yang berani mengatakan apapun tidak peduli seberapa sedih dan marahnya mereka. Sebaliknya, mereka sangat khawatir Su Yi akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka. Namun, mereka jelas terlalu banyak berpikir. Su Yi sama sekali tidak peduli dengan mereka. Tidak seperti orang lain yang hadir, dia tidak memiliki banyak emosi. Di kehidupan sebelumnya, semua karakter Taijing yang mati di bawah tangannya ditangkap, belum lagi yang terbunuh hari ini, hanya beberapa Raja Abadi. Namun, dia harus mengakui bahwa dia juga dikejutkan oleh metode pembunuhan brutal dan brutal Lei Ze. Razer, bagaimana perasaanmu? Su Yi memperhatikan bahwa aura Lei Ze di sampingnya dengan cepat menurun, dan bahkan baju besi tua dan rusak di tubuhnya jauh lebih gelap. Kembalilah kepada Tuhan, bawahan masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Lei Ze berbicara dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi kosong, dan tubuhnya seperti kehilangan kekuatannya. Dengan suara yang mengejutkan, itu berubah menjadi token perunggu. Su Yi dengan cerdas, menyingkirkan token perunggu, dan berkata dengan lembut, jika kamu bertarung lagi, hidupmu akan hilang. Dia sudah mengerti bahwa apa yang disebut, kekuatan pertempuran, Lei Ze adalah menggunakan hidupnya untuk bertarung. Dari sini, juga dapat disimpulkan betapa seriusnya kehilangan Lei Ze setelah perang ini, hingga kehabisan bahan bakar. Jangan khawatir, saya akan memperbaiki tubuh dan jiwa Anda untuk Anda di masa depan, sehingga Anda dapat pulih ke puncak. Su Yi diam-diam berkata, dia menyimpan token perunggu, kecuali Lei Ze memulihkan vitalitasnya nanti, dia tidak akan membiarkan Lei Ze bermain lagi. Di mata orang luar, Lei Ze adalah boneka perang jiwa. Tapi bagi Su Yi, Lei Ze, seperti peti mati pedang 6 inci, kemungkinan besar memiliki hubungan yang baik dengan generasi kelimanya. Mencari dan mengamati arena, Su Yi berbalik. Abaikan siapapun. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani menghentikannya. Paman ketujuh, Su Dao berteman dengannya. Hati Tang Yuyan menegang, dan dia berkata, apakah dia akan menyalahkan keluarga Tang kita karena hanya diam? Tang Lingqi menghibur, jangan khawatir, sesama Taois Su bukanlah orang yang berperut kecil. Segera, sebagai tuan rumah konferensi Tianhun ini, Tang Jinhong maju, memanggil semua orang, dan pergi dengan kapal harta karun raksasa. Zuoyun dan Zhenyan Immortal King tidak mengambil kapal harta karun, mereka memindahkan langit bersama-sama dan meninggalkan area luar gunung berburu iblis. Tuan, apakah Anda pernah melihat beberapa detail dari rekan Taois Sen sebelumnya? Dalam perjalanan, Zuoyun mau tidak mau bertanya. Raja Abadi Zhenyan terdiam sesaat, lalu bertanya, menurutmu, Senmu itu orang seperti apa? Dia, ya, setiap gerakanku sepertinya tidak bisa lepas dari matanya. Guru juga tahu bahwa di Gunung Iblis Tianshu sebelumnya, orang ini telah dengan mudah menembus rahasia kultivasi saya, dan dia juga memberi saya petunjuk, yang membuat saya bangun dan memecahkan kemacetan saya dalam satu waktu, jatuh. Saya menyadari cara untuk menembus alam yang indah. Melihat cara dia membunuh raja-raja abadi hari ini, aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia melakukannya. Omong-omong, Zuoyun mau tidak mau memiliki sedikit kebingungan. Bagaimana bisa ada orang yang begitu misterius di dunia ini? Omong-omong, Guru, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Zuoyun memandang dengan rasa ingin tahu yang dalam. Raja Abadi Zhenyan berkata dengan hangat, beberapa bulan yang lalu, pada hari ketujuh, seorang abadi Yujing bernama Su Yi menggunakan kekuatan Yutian Dao untuk membunuh 4 raja abadi, dan lebih banyak lagi utusan penjaga Sen Qingxi akan ditangkap hidup-hidup. Sekarang, di konferensi perburuan surga, Senmu meminjam boneka perang jiwa untuk membunuh 7 raja abadi, bukankah menurutmu mereka adalah orang yang sama? Zuoyun tertegun sejenak, dan berkata dengan kaget, 1 orang. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, maka Su Yi adalah basis kultivasi Yujing, dan Sen Daoyou adalah makhluk abadi yang tiada taranya, tidak mungkin menjadi orang yang sama. Mata Raja Abadi Zhenyan halus, dan dia berkata, tidak ada yang mutlak, saya bahkan ragu bahwa dua identitas Senmu dan Su Yi bukanlah identitas aslinya. Zuoyun tercengang dan berkata dengan sedih, Tuan, bisakah Anda berhenti bermain teka-teki bodoh? Katakan saja terus terang siapa dia. Raja Abadi Zhenyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sang Buddha berkata bahwa tidak mungkin untuk mengatakan, waktunya belum tiba, semuanya tidak pasti, dan waktunya telah tiba, Anda akan mengetahuinya secara alami. Awan sederhana, dia tiba-tiba memiliki keinginan yang kuat untuk menamparkan dahi telanjang pamannya. Bagaimana bisa ada nafsu makan seperti itu? Berbicara, Raja Abadi Zhenyan melangkah pergi. Apakah masuk akal? Zuoyun tercengang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kalimat ini mengandung misteri besar. Senmu mengetahui bahwa saya sedang mengolah sutra bodi teratai, jadi dia akan menunjukkannya kepada saya, dan itulah mengapa saya memiliki metode takdir ini, dan sutra bodi teratai adalah patriark sekte tersebut, oleh Netivo. Memikirkan hal ini, Zuoyun menarik napas, mungkinkah Senmu ini terkait dengan Kaisar Niti?
Bukankah seharusnya begitu? Kaisar Niti adalah sosok sebelum zaman kejatuhan abadi, bagaimana mungkin dia bisa mengenal Shenmu? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung, dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kedua sosok itu perlahan menjauh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1700. Keluarga Tang kuno. Di aula, hanya ada 3 orang, Su Yi, Tang Jinhong, dan Tang Lingqi. Aula dikelilingi oleh formasi terlarang, dan tidak ada yang berani masuk tanpa perintah. Aku tidak bisa membantu Taois Su kali ini, jadi jangan kaget. Tang Jinhong sangat malu dan membungkuk. Su Yi tersenyum dan berkata, jika kamu tidak terlibat, kamu sudah membantuku. Lagi pula, aku tidak ingin melibatkan kalian semua karena apa yang terjadi hari ini. Sebelum pertempuran hari ini, dia melakukan percakapan transmisi suara dengan Tang Lingqi, dengan jelas memberitahu mereka bahwa keluarga Tang akan bekerja sama dalam sebuah drama. Oleh karena itu, ada kinerja kesabaran dan konsesi Tang Jinhong hari ini. Tujuannya sangat sederhana, yaitu mengeluarkan keluarga Tang dari kekacauan tersebut agar tidak terbakar. Bagaimanapun, di belakang 7 Raja Abadi, masing-masing memiliki kekuatan besar. Jika mereka menuduh Tang Jiaxing bersama, akan ada banyak masalah. Sampai sekarang, Yu Yan masih dalam kegelapan. Tang Lingqi tertawa. Mereka saling berbincang dan suasana cukup harmonis. Segera, Tang Jinhong merenungkan, rekan Taois Su, pertempuran yang terjadi di konferensi perburuan surgawi ini pasti akan menimbulkan sensasi di dunia, menyebabkan banyak gelombang, saya ragu bahwa beberapa pasukan akan menebak identitasmu. Tang Lingqi sangat menakjubkan dan berkata, leluhur, bagaimana menurutmu? Dalam tahun-tahun yang panjang di masa lalu, banyak Raja Abadi meninggal, dan banyak Raja Abadi baru muncul di dunia, yang normal. Tang Jinhong berkata perlahan, tapi apa yang terjadi hari ini luar biasa, atau dengan kata lain, tidak pernah terjadi di masa lalu. Dan satu-satunya hal yang dapat dibandingkan dengan peristiwa hari ini adalah pertempuran yang terjadi pada hari ke-7 beberapa bulan yang lalu. Tang Lingqi langsung mengerti. Beberapa bulan yang lalu, Su Yi menghubungkan dan membunuh beberapa Raja Abadi pada hari ke-7 dengan budidaya alam semesta. Dan hari ini, meskipun Su Yi berperan sebagai Shenmu, dia juga bisa membunuh banyak Raja Abadi. Selain itu, dalam 2 pertempuran ini, Su Yi mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, dan menggunakan kekuatan eksternal, seperti kekuatan alam abadi dari monumen Yutian Dao, seperti pertempuran jiwa yang menakutkan hari ini. Hal seperti itu terjadi sekali cukup mengejutkan, ketika itu terjadi 2 kali berturut-turut, sulit untuk tidak memikirkannya. Pikirkan tentang ini, hanya dalam beberapa bulan, lebih dari 10 Raja Abadi telah mati. Ini terlalu menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin kekuatan abadi itu tidak berusaha sekuat tenaga untuk menanyakan masalah ini? Setelah petunjuk ditemukan, Anda tidak perlu memikirkannya, Su Yi akan jatuh ke dalam masalah dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Su Yi menertawakan ini dan berkata, tidak apa-apa untuk dilihat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak lagi takut pada Raja Abadi. Tang Jinhong dan Tang Lingqi saling memandang dan mengangguk. Memang, bahkan tanpa meminjam kekuatan eksternal, dengan kekuatan Su Yi sendiri, dia dapat membunuh Raja Abadi Cimeng dari Istana Abadi Bixiao. Selama musuh tidak bodoh, dia tidak akan pernah bertindak gegabah. Namun, keduanya juga tahu bahwa begitu musuh benar-benar mengincar Su Yi, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberikan pukulan paling fatal bagi Su Yi. Tang Jinhong mengingatkan. Su Yi tersenyum, tanpa komitmen. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum Su Yi memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, dia berkata dengan lembut, kali ini, konferensi Tianhun, terima kasih atas perhatian kalian berdua, jika keluarga Tang menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, saya tidak akan berdiam diri dan berpangku tangan. Tang Jinhong terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu sopan, sesama Taois Su, ini yang harus dilakukan keluarga Tangku. Su Yi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tang Jinhong dan Tang Lingqi melihat mereka secara langsung, tanpa mengganggu siapapun di sepanjang jalan. Sampai dia melihat sosok Su Yi menghilang ke langit, Tang Lingqi ragu-ragu sejenak, dan berkata, leluhur tua, apakah kamu melihat asal-usul Taois Su? Dia merasa bahwa ketika leluhur memperlakukan Su Yi, dia menempatkan posturnya ke titik terendah, dan kata-katanya penuh rasa hormat, dan dia tidak berani sedikit terbuka. Ini adalah anomali. Tang Jinhong sedikit mengangguk dan berkata, saya kira-kira bisa menebak sesuatu. Namun, saya tidak yakin untuk saat ini. Singkatnya, Anda akan tahu nanti. Dia bergumam dalam hatinya, di negeri dongeng ini, selain orang itu, siapa lagi yang bisa memiliki cara luar biasa seperti itu? Siapa lagi yang peduli dengan hari ke-7 seperti dia? Keselamatan Guan. Belum lagi, dia juga mengatakan hari ini bahwa dia akan melikuidasi Sekte Taiking. Tang Jinhong adalah barang antik tua yang bertahan dari zaman keabadian, dan telah melalui pasang surut dunia. Sebagai orang tua dari klan Tang kuno, rahasia dan berita yang dia kuasai jauh dari sebanding dengan orang lain di dunia.
Ketika dia mengetahui dari Tang Lingqi bahwa Su Yi adalah pemuda yang membunuh banyak raja abadi pada hari ketujuh, dia sudah berspekulasi. Dan hari ini, setelah menyaksikan metode luar biasa Su Yi dan melakukan percakapan tatap muka dengan Su Yi, Tang Jinhong sebenarnya sudah memiliki jawaban di hatinya. Legenda tiada taraf yang menghilang untuk selamanya tampaknya benar-benar kembali. Memikirkannya membuat Tang Jinhong gemetar. Namun, dia tidak berani membocorkannya. Bibi kecil, Su Xiaoge, apakah dia benar-benar kuat? Keluarga Tang, di sebuah ruangan, mata Tang Baoer bersinar. Lebih dari 2 kata yang bisa menggambarkannya. Tang Yuyan memikirkan pengalamannya di Gunung Iblis Tianshu dan apa yang terjadi hari ini, dan pikirannya tidak dapat menahan diri untuk tidak linglung. Orang macam apa Su Yi itu? Sayangnya, dia sudah pergi. Tang Baoer cemberut, sangat menyesal. Tang Yuyan menghela nafas. Pada awalnya, dia tidak pernah menempatkan seorang pria muda seperti Su Yi di matanya. Tapi sekarang, dia menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan pihak lain. Itu sangat besar sehingga dia tidak bisa berharap. Tang Baoer berkata dengan serius, kami adalah teman, mengapa kami tidak bisa merindukanmu? Bahkan jika tidak ada kesempatan untuk bertemu di masa depan, saya harap dia aman dan sehat. Tang Yuyan membeku sesaat, mengusap kepala Tang Baoer, dan berkata sambil tersenyum, aku juga. Pada hari itu, konferensi perburuan langit berakhir. Itu juga pada hari yang sama ketika catatan Shen Muzhen membunuh 7 raja abadi menyebar ke seluruh bagian dunia peri seperti sayap, menyebabkan kegemparan besar. Kekuatan utama di dunia peri terkejut. Angka abadi di dunia semuanya gempar. The Puritanisme. Di tanah yang diberkati, kepala sekolah kini terdiam lama setelah membaca berita yang baru saja kembali. Wajah batu giok pucat itu tidak menentu. Dalam berita, itu menggambarkan secara rinci pertempuran yang terjadi di konferensi Tianshu, penuh dengan detail dan tidak ada kelalaian. Karena itu, Zine menyimpulkan banyak hal. Apa Shenmu? Apa Su Yi? Sebenarnya aku tidak tahu siapa dirimu. Seperti yang diharapkan, tiranmu telah kembali. Untuk waktu yang lama, Zine menghela nafas panjang, dan matanya menjadi dalam dan dingin. Sayangnya, kamu kembali terlambat. Alam abadi hari ini berbeda dari sebelum era kejatuhan abadi. Pengadilan abadi pusat tidak ada, Gunung Taiwu telah menghilang, dan bahkan 9 jalan surgawi di alam abadi tidak memiliki orang-orang yang kamu tinggalkan. Di negeri dongeng hari ini, kehendak para dewa tersembunyi di balik layar, dan bayangan para dewa serta bencana menggantung di atas negeri dongeng, dan bagaimana dengan Anda yang bereinkarnasi dan dibangun kembali. Kekuatan hari ini hanya untuk membunuh Raja Peri di tahap awal negeri ajaib. Saat menghadapi beberapa Raja Peri, mereka bahkan harus meminjam kekuatan eksternal seperti boneka perang jiwa. Kamu terlalu jauh. Petik 2. Jika Anda benar-benar bersembunyi dan tertidur, itu akan menjadi kekhawatiran besar bagi orang kepercayaan saya, cukup untuk membuat saya tidak melakukan apa-apa. Tapi, Anda memilih untuk muncul saat ini, oh, saya benar-benar berpikir Taiji itu orang tidak akan keluar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan apapun padamu. Wang Ye, apakah kamu pernah tahu bahwa bahkan para dewa di atas dan di atas telah mengarahkan pandangan mereka padamu? Dan aku, Zine, pasti akan mati untukmu. Zine berdiri dan mengambil keputusan. Dia tidak berniat menggunakan kekuatan Taiking, tetapi memutuskan untuk membocorkan informasi yang dia simpulkan tentang kekuatan abadi di belakang para dewa. Seperti Sekte Wanling, Pavilion Senji, Sekte Linglong, dan lainnya. Di dunia ini, mungkin sangat sedikit orang yang tahu bahwa ada dewa di balik kekuatan abadi itu, tetapi ini tidak dapat membantu Kini, kepala sekolah dari Sekte Taiking. Gunakan kekuatan yang diatur oleh para dewa di dunia peri untuk membersihkanmu, dan lihat berapa lama kamu bisa melompat. Zine diam-diam. Segera, dia menghela nafas dalam hatinya, sedikit menyesal, jika tuannya ada di sini, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menghancurkan reinkarnasi sang tiran, kan? Dahulu kala, tuannya Sue Xiaozi harus pergi ke tempat rahasia di luar dunia untuk bersembunyi, benar-benar tidak aktif, dan sejauh ini tidak ada berita. Kini juga tidak bisa berhubungan dengan tuannya, hanya tahu bahwa ketika negeri dongeng mengantar kesempatan yang berhubungan dengan jalan untuk menganugerahkan para dewa, tuan dan mereka yang menyembunyikan orang tua itu di Taijing mungkin hanya muncul lagi. Sekte Tai, Istana Abadi Bixiao, Sekte Shenhuo. Satu demi satu kekuatan raksasa berguncang naik turun, dan bahkan beberapa barang antik tua yang telah diasingkan selama bertahun-tahun terkejut dan keluar satu demi satu untuk menanyakan hal ini. Periksa, kamu harus mencari tahu akar dari Shenmu ini, apapun yang terjadi, masalah ini tidak bisa dilepaskan. Shenmu, menurut pendapat saya, dia adalah Su Yi itu. Pergi, kirimkan kekuatan sekte kami, dan selidiki masalah ini. Tidak normal, dalam waktu singkat, 2 karakter abadi yang sama sekali tidak dikenal, Su Yi dan Shenmu, muncul satu demi satu. Masalah ini pasti bukan masalah sepele. Cepat, kirim kami ke tempat Anzi di seluruh dunia abadi,
pergi ke keluarga kuno klan Tang untuk mencari tahu beritanya. Saya menduga bahwa klan Tang harus tahu asal-usul Shenmu itu. Satu demi satu, perintah dikeluarkan dari raksasa itu, dan seluruh negeri dongeng juga dipenuhi arus bawah. Dunia peri, barat jauh. Di dataran tinggi yang tertutup salju, seekor kelelawar hitam menyapu di bawah langit. Tiba-tiba, sebuah tangan besar pucat dan ramping muncul entah dari mana dan meraih kelelawar hitam itu. Kelelawar hitam membuka mulutnya dan meludahkan jimat rahasia, yang jatuh ke tangan besar pucat itu. Apa? Suara serak terdengar. Kembali ke leluhur, reinkarnasi dari tiran Wang Ye, tampaknya telah muncul. Kelelawar hitam itu bergetar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1701. Malam Raja Tirani. Suara serak itu terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, tangan ramping pucat itu terlepas. Kembalilah, ingat, jangan melihat ke belakang. Jangan menyebutkannya kepada siapapun, kamu pernah ke sini sebelumnya. Kelelawar hitam itu lega dan mengangguk, murid mengerti. Ini mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Tapi sosok itu masih ada di udara, dan sudah terkoyak. Menguasaimu. Kelelawar hitam berteriak kaget, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti, dan tubuh yang hancur berubah menjadi abu dan melayang ke udara. Nak, mata para dewa menatap negeri dongeng, dan bayangan para dewa dan bencana ada di mana-mana. Sejak Anda datang untuk menyebarkan pesan, Anda harus memiliki kesadaran untuk membunuh diri sendiri. Tangan ramping pucat itu tiba-tiba menghilang. Hanya ada satu lentera biru di istana, cahayanya redup. Seorang pemuda tampan membuka tangan kanannya. Sebuah jimat rahasia muncul di telapak tangan Anda. Itu adalah jimat rahasia yang dikirim oleh kelelawar hitam. Jimat rahasia mencatat detail pertempuran konferensi perburuan surgawi. Setelah membacanya, pria itu mau tidak mau jatuh ke dalam perenungan. Untuk beberapa saat, warna aneh muncul di matanya. Wang Ye, apakah itu benar-benar kamu? Hai, pria itu mencibir, pada awalnya, kamu dikenal sebagai pedang melawan musuh masa lalu dan masa kini, dan dunia abadi, dan kamu hampir tidak dapat menemukan lawan di dunia, tetapi jika Shenmu ini benar-benar reinkarnasimu, itu akan terlalu lemah. Memang benar bahwa kami orang tua takut pada dewa dan bencana dan hanya bisa menyembunyikannya, tetapi di dunia sekarang ini, kehendak para dewa telah menembus negeri dongeng, dan mereka semua mencari Anda. Memikirkan hal ini, pria itu kembali berpikir keras. Pertunjukan yang luar biasa, meski belum dimulai, sudah membuat orang menantikannya. Bagi saya, dan untuk orang tua yang tidak aktif itu, ketika pertunjukan bagus yang belum pernah terjadi sebelumnya dipentaskan, kesempatan untuk menjadi dewa ditakdirkan untuk muncul. Namun, premisnya adalah bahwa Anda benar-benar Wang Ye dan dapat hidup sampai hari itu tiba. Pria itu mengelus dagunya dan akhirnya membuat keputusan, nah, kali ini, terserah padaku, Jiang Taya, untuk mencobanya, apakah kamu Wang Ye? Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah sisi istana. Cahaya redup terpantul di dinding istana, dan ada deretan kulit manusia padat yang dipamerkan. Kulit manusia semuanya utuh, baik pria maupun wanita. Dilihat sekilas, ia terlihat seperti orang hidup. Pria itu mengangkat tangannya. Kulit manusia jatuh ke tangannya. Ini adalah pria tua berambut abu-abu dengan wajah keriput dan bekas pisau tajam di ujung alisnya. Kemudian, pria itu mengeluarkan botol suet jade dan mengetuknya dengan ringan. Berteriak, sebuah roh muncul dari botol giok. Penampilan roh ini persis sama dengan pria tua berambut putih itu. Pria itu tersenyum dan berkata, Xing Yuanzi, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik, Tuanmu Wang Ye dicurigai bereinkarnasi dari reinkarnasi. Mata roh itu tumpul, dan tidak ada reaksi sama sekali. Pria itu berkata pada dirinya sendiri, jika dia melihatmu seperti ini, dia tidak akan tahu betapa sedih dan sedihnya dia nanti, tapi sekarang, aku akan mengirimmu untuk melihatnya. Pria itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Jiwa bergegas masuk ke dalam kulit manusia. Hanya sepasang mata itu, tapi kosong dan mati rasa. Dengan pukulan di antara para pria, sebuah portal ruang angkasa muncul. Dia menatap lelaki tua berambut putih itu, matanya dalam dan acuh tak acuh, dan berkata, ketika kamu pergi ke dunia luar, pergi ke pemimpin sekte Tei, Xuan Song, dia akan memberitahumu bagaimana menemukan pria bernama Seng Yang Severed. Jika kamu mati, itu membuktikan bahwa dia bukan Wang Ye. Jika Anda hidup, omong-omong, pria itu tertawa, itu tidak akan bertahan lama, tapi setidaknya itu cukup untuk memberitahu saya bahwa dia adalah Wang Ye. Pergi. Pria tua berambut putih bernama Xing Yuanzi mengangguk kosong dan berjalan ke portal ruang angkasa dengan kosong. Dengan gelombang riak luar angkasa, sosok Xing Yuanzi menghilang. Melempar batu untuk menanyakan arah, kamu mungkin tercengang, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, Wang Ye, bagaimana kamu bisa membantuku? Pria itu tiba-tiba menghela nafas, sayangnya, jika kamu harus menghindari malapetaka, aku akan langsung memenggal kepalamu. Ada nada keengganan dalam suaranya. Tanah Peri Selatan. Di wilayah dengan aura tipis, ada negara sekuler bernama, Negara Donglai. Di sebuah kota di Negara Donglai, seorang pengemis tua bersandar malas di sudut,
menyipitkan mata di bawah sinar matahari, dengan ekspresi malas di wajahnya. Tiba-tiba, pengemis tua itu sepertinya memperhatikan dan mengambil mangkuk yang pecah untuk mengemis di depannya. Di bagian bawah mangkuk, saya tidak tahu kapan ada koin tembaga. Pengemis tua itu mengerutkan kening dan bergumam, langit belum turun, jadi sia-sia menggunakan jimat rahasia kabur yang kutinggalkan untuk menyebarkan pesan. Saat dia berbicara, dia menghancurkan koin tembaga dengan ujung jarinya. Pop, banyak kata-kata sekecil butiran beras muncul, berubah menjadi seberkas cahaya, dan mengalir ke lautan pengetahuan pengemis tua itu. Setelah beberapa saat, punggungnya tegak dengan tenang, dan kedalaman matanya yang mendung bersinar dengan kilau yang menakutkan. Wang Ye, kamu kembali. Tidak heran para dewa memusatkan perhatian pada dunia abadi, mereka yang berada di atas para dewa tidak dapat mentolerir kekuatan reinkarnasi. Cahaya dingin melintas di mata pengemis tua itu. Tangannya ringan di dadanya. Dulu, dadanya tertusuk pedang, meninggalkan luka yang hampir tidak bisa diperbaiki, bahkan sekarang, masih sedikit sakit. Dan luka pedang ini ditinggalkan oleh Wang Ye saat itu. Pertempuran malam abadi gagal membunuhmu. Kali ini, kami tidak hanya tidak bisa mentolerirmu, tetapi bahkan para dewa tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dada pengemis tua itu naik turun, dan di hatinya ada niat membunuh. Pada akhirnya, dia sedikit tenang. Jangan terburu-buru, biarkan orang lain melakukannya. Aku tidak percaya, hanya aku yang tahu reinkarnasimu. Pengemis tua itu bersandar perlahan di sudut lagi, antek-antek para dewa itu, aku khawatir mereka sudah mencium bau napasmu. Pengemis tua itu memejamkan matanya. Namun, sulit bagi hatinya untuk tenang. Wang Ye, nama ini adalah mimpi buruknya sejak lama, membuatnya tidak bisa tidur. Sekarang, orang yang diwakili oleh nama ini tampaknya telah muncul kembali di dunia. Dia tampaknya telah kembali ke masa lalu, memikirkan peristiwa masa lalu yang tak tertahankan itu. Di tempat terpencil dan sekuler di perbatasan selatan Donglai ini, tidak ada yang tahu bahwa dia, seorang pengemis tua yang tidak disukai semua orang, telah menginjakan kaki di puncak jalan keabadian sebelum zaman keabadian. Kekuatan tak tertandingi adalah pendiri Sekte Shenhuo, salah satu dari 3 gerbang iblis utama di dunia peri. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Kaisar Pingtian, yang menggabungkan kekuatan dengan 32 kekuatan tak tertandingi seperti Sue Xiaozi, Chu Sentong, Jiang Taya untuk menyerang Wang Ye dalam pertempuran malam abadi. Dan seperti Jiang Taya dan Kaisar Pingtian, penguasa besar Taijing yang bersembunyi di berbagai bagian negeri dongeng, berturut-turut mengetahui berita tentang pertempuran konferensi Tianshu. Beberapa orang berspekulasi bahwa Shen Mu adalah reinkarnasi dari Wang Ye. Ada juga keraguan tentang hal ini. Seseorang, seperti Jiang Taya, mulai bermain catur. Ada juga orang seperti Kaisar Pingtian yang membiarkan arus bawah melonjak dan hanya menonton dari pinggir. Singkatnya, dampak dari pertempuran konferensi perburuan surgawi ini jauh melebihi harapan semua makhluk di alam abadi. Gelombang yang disebabkan oleh pertempuran ini telah memicu arus bawah terhadap Sui. Aduh, sebuah kapal harta karun membelah langit dan menyapu ke kejauhan. Di mana kapal harta karun bersandar di pagar, Sui berbaring malas di kursi rotan, menyaksikan matahari terbenam di sepanjang jalan. Sinar matahari terbenam bagai api, seperti rona merah merona di wajah cantik saat si cantik sedikit mabuk. Cantik, dia mendapatkan banyak hal dari konferensi perburuan langit ini. Pertama, hampir 300 inti ajaib diperoleh, di mana lebih dari 30 inti ajaib adalah harta langka, harta ini. Kedua, mereka telah memperoleh kumpulan ramuan dan bahan ilahi yang sulit ditemukan di dunia luar, serta berbagai jenis harta peri, yang sebagian besar adalah piala. Ketiga, dapatkan peti mati pedang 6 inci yang terkait dengan generasi kelima dan boneka pertempuran jiwa Leize. Keempat, pada tahap pencerahan untuk menerobos alam untuk membuktikan alam ilusi Tao, dan menyadari arti sebenarnya dari kesatuan semua Tao. Satu pedang menyebar 10.000 cara, istirahat 10.000 cara. Untungnya, dengan inti ajaib dan ramuan langka itu, dalam waktu singkat, tidak perlu khawatir tentang budidaya. Su Yi diam-diam berkata, setelah melangkah ke dunia maya, ia dengan tajam menemukan bahwa sebagian besar sumber daya kultivasi pada tingkat keabadian di dunia sulit untuk memenuhi kebutuhan kultivasinya sendiri. Hanya beberapa obat tingkat Raja Abadi yang langka dan berharga dan sumber daya budidaya tingkat Raja Abadi yang dapat memenuhi kebutuhan kultivasinya. Menurut spekulasi Su Yi, kekuatan pedang manusia saat ini sebanding dengan harta tingkat keabadian teratas. Sebanding, peti pedang 6 inci belum dapat dibuka, jika tidak, identitas generasi kelima mungkin telah diketahui. Su Yi menyesal, peti mati pedang 6 inci sangat misterius dan sepenuhnya disegel oleh kekuatan terlarang khusus. Menurut dugaan Su Yi, hanya ketika dia memiliki kesempatan untuk membangkitkan kekuatan Taoisme pada generasi kelima, dia dapat memiliki kesempatan untuk membuka peti mati pedang ini. Dalam latihan selanjutnya, perhatikan untuk mengumpulkan beberapa harta dan obat mujarab untuk memulihkan jiwa. Su Yi membuat keputusan, mampu memperbaiki jiwa Leize secepat mungkin,
tidak hanya dia dapat memiliki penolong lain yang baik, tetapi juga mendapatkan beberapa rahasia yang berkaitan dengan periode Tai Huang dari mulut Lei Ze. Misalnya, Tuan, di mulutnya bukanlah kehidupan kelimanya. Misalnya musibah yang dialaminya, apa yang terjadi, dan lain-lain. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.